Pernah nggak sih Anda merhatiin perilaku Anda sendiri waktu lagi ngerasa aman banget? Coba deh bayangin sebentar, apa Anda ngerasa sedikit lebih berani? Atau mungkin nyetir mobilnya jadi sedikit lebih ngebut pas tahu mobil Anda tuh udah di cover asuransi penuh? Atau, ya jujur aja nih, pernah nggak diam-diam asyik scroll media sosial pas si bos lagi nggak ada di kantor? Nah, kalau jawaban Anda iya, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan itu bukan berarti Anda punya niat buruk loh. Anda tuh cuma lagi bereaksi sama sebuah fenomena ekonomi tersembunyi yang sebenarnya kejadian di sekitar kita tiap hari. Menarik kan? Oke, mari kita bedah sama-sama. Selamat datang di sesi bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah konsep yang seringkali nggak kelihatan, tapi dampaknya tuh luar biasa besar dalam ngebentuk pilihan-pilihan kita sehari-hari. Konsep ini namanya moral hazard. Ini tuh ibarat kekuatan tak kasat mata yang ngatur gimana aturan-aturan ekonomi di sekitar kita tanpa kita sadari ngubah tindakan kita. Dari hal-hal sepele di tempat kerja sampai ke keputusan raksasa di pusat keuangan dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri perubahan perilaku. Jadi gini, dalam kacamata ekonomi perilaku, waktu seseorang jadi lebih ceroboh setelah punya asuransi, itu tuh bukan kelemahan moral atau masalah integritas ya. Sebenarnya, itu adalah respons manusiawi yang sangat-sangat logis terhadap perubahan aturan main. Nah, inilah inti dari moral hazard. Secara konsep, moral hazard ini terjadi waktu satu pihak berani ngambil risiko yang jauh lebih besar, cuma gara-gara beban atau biaya dari risiko itu udah dialihin ke orang lain. Biasanya sih lewat sebuah kontrak. Gampangnya gini deh, risikonya buat orang lain tapi keuntungannya buat kita. Enak kan? Kita jadi ngerasa aman banget karena ada jaring pengaman dari pihak lain yang bakal nanggung semuanya kalau ada hal buruk yang terjadi. Lanjut ke bagian kedua, masalah asimetri informasi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa sih fenomena ini terjadi? Apa coba yang buka celah buat si moral hazard ini hidup di sistem kita? Nah, akar masalahnya itu bermuara pada apa yang kita sebut sebagai asimetri informasi, atau kadang disebut juga masalah principal agent. Ini tuh sebuah situasi yang muncul tepat setelah ada kesepakatan atau kontrak, di mana satu pihak nggak bisa ngawasin tindakan pihak lainnya secara sempurna. Coba deh, posisikan diri Anda sebagai bos atau prinsipal yang lagi mempekerjakan seorang agen alias karyawan. Setelah kontrak kerjanya ditandatangani, mustahil kan buat Anda ngawasin karyawan itu 24 jam sehari 7 hari seminggu penuh? Nah, celah pengawasan yang bolong-bolong inilah yang ngundang datangnya si moral hazard tadi. Biar kebayang, kita lihat contoh yang lekat banget sama keseharian kita di kantor, yaitu shirking. Shirking ini simpelnya, kerja tapi nggak sekenceng yang seharusnya. Atau di bawah kapasitas 100% kita, cuma karena kita tahu persis lagi nggak ada yang ngawasin. Ini bukan berarti Anda malas-malasan total loh ya. Mungkin istirahat makan siangnya jadi molor dikit, atau jadi lebih sering ngecek HP. Terus, siapa yang rugi coba? Ya jelas perusahaannya kan? Mereka bayar gaji full, tapi produktivitas yang didapat dari karyawannya nggak full. Ya gara-gara adanya celah asimetri informasi yang kita bahas barusan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, risiko sebelum dan sesudah. Yang bikin unik, moral hazard ini ternyata punya dua wajah yang beda banget loh, tergantung kapan perilaku itu kejadian. Di satu sisi, kita punya yang namanya ex ante, alias sebelum kejadian. Ini tuh tipe perilaku santai atau ceroboh yang muncul sebelum ada musibah. Di sisi lain ada ex post atau setelah kejadian. Nah, kalau ini adalah perilaku oportunistis, atau aji mumpung ambil keuntungan sepihak, pas banget setelah momen musibah itu terjadi dan waktunya klaim. Keduanya ini sama-sama merugikan sistem secara parah, tapi pelakunya bisa beda-beda. Coba kita bedah pakai skenario asuransi kesehatan ya. Di fase ex ante yang tadi, pelakunya itu malah si pasiennya sendiri. Gara-gara ngerasa asuransinya bakal nanggung semuanya, dia malah kehilangan motivasi buat hidup sehat. Dia mulai makan sembarangan, mager olahraga. Dampak sistemiknya gimana? Jumlah klaim tiba-tiba meroket tajam, biaya operasional asuransi membengkak drastis, yang ujung-ujungnya bikin premi bulanan kita semua jadi makin mahal. Gak adil kan? Terus di fase expose, pas si pasien udah masuk rumah sakit, pelakunya geser nih. Bisa jadi oknum dokter atau rumah sakitnya. Karena tahu asuransi yang bakal bayar tagihannya, oknum dokter ini mungkin aja nyuruh pasien ngelakuin tes lab yang mahal-mahal, padahal sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Demi apa? Ya demi keuntungan finansial aja. Karena si pasien nggak ngerasa keluar uang dari dompet sendiri, fungsi kontrol harganya bener-bener hilang, lenyap begitu aja. Oke, sekarang kita bahas solusinya di bagian keempat, 3 strategi utama solusi. Kedengarannya agak ngeri dan meresahkan ya. Tapi tenang aja, ilmu ekonomi itu punya cara kok buat menjinakin kekuatan ini. Coba bayangin kita punya sebuah kotak perkakas ekonomi. Tujuannya cuma satu, menyelaraskan kembali kepentingan semua orang. Biar nggak ada lagi tuh yang ngerasa bisa ngambil risiko ugal-ugalan tanpa nanggung konsekuensinya.
Nah, di dalam kotak perkakas ini, kita punya 3 alat utama, ikatan atau bonding, pengawasan atau monitoring, dan insentif atau incentives. Alat yang pertama itu bonding atau ikatan kontrak. Ini cara kita buat ngikat seseorang ke dalam kontrak pakai aturan yang super tegas dan penalti yang jelas banget. Contoh paling kerennya, mewajibkan seorang manajer atau eksekutif buat punya saham di perusahaan tempat dia kerja. Dengan cara ini, kepentingannya bakal langsung terikat sama nasib perusahaannya. Jadi kalau dia bikin keputusan bodoh yang bikin perusahaannya rugi, tebak apa yang terjadi? Nilai sahamnya turun dan dia secara pribadi juga bakal ikutan kehilangan uangnya sendiri. Adil kan? Lanjut ke alat kedua, yaitu monitoring atau pengawasan. Ini tuh langkah proaktif buat nutup celah asimetri informasi yang udah kita obrolin panjang lebar tadi. Misalnya nih, perusahaan asuransi bisa aja ngelakuin audit medis yang super ketat sebelum mereka nyairin dana. Atau kalau di dunia kerja, perusahaannya masang alat pelacak GPS di mobil operasional atau pakai aplikasi absensi digital yang canggih banget buat mantau kehadiran dan posisi karyawannya secara real time. Nggak ada lagi deh yang bisa mangkir. Nah, lalu ada alat ketiga yang jujur aja menurut saya ini yang paling cerdas, incentives, alias pemberian insentif. Ketimbang cuma ngasih hukuman terus, mending kita kasih reward atau penghargaan ekonomi buat perilaku yang efisien kan? Contoh yang paling umum dan terbukti ampuh, itu sistem bonus tanpa klaim di asuransi. Nasabah dapat diskon atau malah cashback sebagian uang preminya di tahun depan kalau selama setahun mereka selalu hati-hati, jaga kesehatan, dan nggak pernah ngajuin klaim sama sekali. Tiba-tiba aja nih, jaga kesehatan jadi sesuatu yang nguntungin banget secara finansial buat semua pihak. Win-win solution banget. Nah, mari kita zoom out sedikit di bagian kelima, bencana sistemik skala global. Dari tadi kan kita udah bahas contoh-contoh di level individu atau perusahaan aja nih. Tapi, pernah kebayang nggak sih? Apa jadinya kalau penyakit moral hazard ini menginfeksi sistem pada skala yang super raksasa? Jawaban pahitnya ada di tahun 2008. Krisis keuangan global di tahun itu benar-benar jadi contoh paling nyata dan pastinya paling dahsyat tentang gimana perilaku aji mumpung akibat moral hazard bisa nyiptain bencana sistemik yang sukses mengguncang ekonomi seluruh dunia. Krisis parah ini sebenarnya berpusat pada satu keyakinan yang luar biasa berbahaya. Too big to fail, alias terlalu besar untuk dibiarkan bangkrut. Waktu itu, bank-bank investasi raksasa ngambil resiko investasi yang super liar dan gila-gilaan berbahayanya. Kok bisa mereka seberani itu ya? Alasannya simpel banget, karena aturan main saat itu seakan ngasih mereka garansi tak tertulis. Mereka mikir, kalaupun kita bangkrut, dampaknya bakal ngancurin ekonomi negara kok, jadi pemerintah pasti bakal turun tangan nyelamatin kita. Ini tuh benar-benar moral hazard di level dewa. Bayangin aja kalau taruhan berisiko bank-bank itu berhasil dan mereka menang, untungnya masuk lurus ke kantong pribadi para petinggi bank dalam bentuk bonus miliaran dolar. Tapi kalau mereka kalah dan rugi bandar, siapa yang disuruh nombokin? Ya kita semua, para pembayar pajak biasa yang dipaksa nalangin kerugian mereka lewat dana talangan alias bailout pemerintah. Mereka dapat semua keuntungannya, tapi nggak nanggung sepeser pun risiko kerugiannya. Wah, itu sih resep paling mutlak menuju krisis besar-besaran. Terakhir, kita masuk ke bagian keenam, jaring pengaman versus tanggung jawab. Dari belajar sejarah moral hazard ini, kita jadi sadar kalau merancang sistem perlindungan itu nggak bisa dilakuin sembarangan. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Di mana sih sebenarnya garis batas antara sebuah jaring pengaman yang lindungin kita dengan sebuah kasur empuk yang justru bikin kita jadi orang yang sembrono? Kita pastinya pengen dong ngebangun masyarakat yang saling bantu dan melindungi pas lagi ada musibah. Tapi gimana caranya kita merancang aturan dan kebijakan, entah itu di kantor, di rumah sakit, atau bahkan di pemerintahan, supaya perlindungan itu nggak malah ngasih reward buat pilihan-pilihan yang ceroboh? Nah, ini adalah dilema besar yang bakal terus nantang kita dalam membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas topik ini. Sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya ya.